Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu yang lalu, pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, seperti ini. Ya, kemarin kita sudah membahas sifat yang pertama, A pangkat B dikali A pangkat C. Itu akan sama dengan A pangkat B tambah C. Syaratnya ini basisnya harus sama. Ingat ya, basisnya harus sama. A. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat B per A pangkat C akan sama dengan A pangkat B dikurangi C. Atau per ini bisa juga ditulis dalam bentuk bagi. A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurangi C. Nah, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Kemudian kita juga sudah membahas A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, bagaimana buktikan? Kemudian nomor 4, A pangkat B dipangkatkan C. Nah, kalau A pangkat B dipangkatkan lagi, maka pangkatnya yang dikalikan. A pangkat B kali C, B kali C. Kemudian nomor 5 ini mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. A pangkat negatif B, A pangkat min N atau negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini N-nya asalnya negatif menjadi positif, bentuknya jadi 1 per-nya. Atau bisa juga ini, ada A per B dalam kurung A per B pangkat negatif N. Ini akan sama juga dengan dalam kurung B per A pangkat N. Nah, ini asalnya min N menjadi positif N. Asalnya A per B menjadi B per A. Ini minggu kemarin sudah kita bahas ya. Nah, ini ada lagi sifat-sifat yang lain ya. A dalam kurung A dikali B pangkat N. Ini basisnya beda. Biasanya ini digunakan dalam bentuk aljabar nih. Akar dalam kurung A dikali B pangkat M akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M ya. Kemudian sifat yang lainnya dalam kurung A dibagi B pangkat M akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Atau bagi bisa juga dalam bentuk per, A per B dalam kurung A per B pangkat M akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang ke-8, nah ini pangkatnya pecahan. A pangkat 1 per N akan sama dengan akar N dari A pangkat 1. Ini N-nya disimpan di sini, satunya disimpan di sini. Sebetulnya 1 tidak usah ditulis sebetulnya ya, hanya ini untuk lebih jelasnya lagi. 1 bisa dihapus gitu ya. Jadi A pangkat 1 per N sama dengan akar N dari A pangkat 1. Contoh, misalnya ini 16 pangkat 1 per 2 akan sama dengan akar 2 dari 16 pangkat 1. Nah, satunya kita hilangkan sama dengan akar 16. Akar 2 biasanya dalam bentuk akar juga tidak ditulis ya. Akar 2 tidak ditulis. Ini sama juga dengan akar 16. Kalau akar 16 kalian sudah pada tahu semua ya, bahwa akar 16 itu 4. Jadi bilangan berapa kalau dipangkatkan 2 supaya hasilnya 16 itu 4 ya. 4 pangkat 2 16. Nah, kalau berpangkat pecahan tetapi atasnya bukan 1, A pangkat M per N akan sama dengan akar N. Nah, ini N disimpan di sini di luar. Akar N dari A pangkat M, A pangkat M. Contoh, 8 pangkat 2 per 3. Ini akan sama dengan akar 3
dari 8 pangkat 2. Nah, akar 3 mah ini harus ditulis. Akar 2 boleh dihapus, boleh di kalau tidak ada angka 2 ini sudah pasti ini akar 2 ya. Nah, akan sama juga dengan akar pangkat 3 dari 64. Dari mana 64? 64 itu dari 8 pangkat 2. 8 kali 8 64. Nah, cari sebuah bilangan ini kalau dipangkatkan 3 hasilnya 64. Ya, cari sebuah bilangan kalau dipangkatkan 3 hasilnya 64. Berapa pangkat 3 supaya hasilnya 64? Yaitu 4. Karena 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Nah, untuk soal 6, 7, untuk sifat nomor 6, 7, 8, dan 9, Bapak kasih tugas lagi bagi kalian. Ya, ingat, setiap sifat kalian buat contoh soal dan jawabannya. Ya, setiap sifat kalian buat 2 buah contoh soal dan jawabannya. Ini 2 berarti ada 8 contoh soal yang kalian buat sendiri. Bilangannya beda, jadi kalian tidak bisa ngontek, tiap orang bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, kita sekarang lanjutkan ke tugas minggu lalu. Bapak kemarin minggu lalu sudah mengasih tugas. Nah, seperti ini kita bahas bersama-sama ya. Benar atau tidak apa yang sudah kalian kerjakan di rumah. Ini satu soal nilainya 5 ya, satu soal nilainya 5. Jadi keseluruhan kemarin itu Bapak memberi tugas ada 20 butir soal ya. Jadi 5 kali 20. Jadi kalau benar semua kalian punya nilai 100. Kita koreksi ya sama-sama. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Ini basisnya sama. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat 4 ditambah 2. Betul. Jadi berapa? 3 pangkat 6. Nah, yang menjawab 3 pangkat 6 berarti benar. Dan ini juga harus benar caranya. Jangan sampai di sini dikali. Kalau dikali menjadi 3 pangkat 6 ya ngaco ya. Nah, kemudian 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3. 7 pangkat 5 ditambah 3 ya. Nah, karena ini sifat perkalian mah pangkatnya dijumlahkan. Berarti tinggal menjumlahkan 5 tambah 3 adalah 8. Jadi hasilnya 7 pangkat 8. Nah, perintahnya sederhanakan. Bentuk sederhana. Kalau bentuk sederhana tidak usah sampai hasil ya. Nah, kalau jadi tidak usah 7 pangkat 8 berapa ya. Kemudian 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6. Ini sama juga dengan 2 pangkat 2 tambah 6 ya. Berarti 2 tambah 6 8, 2 pangkat 8. Betul. Kemudian nomor 4 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat negatif 2. Nah, ini bagaimana kalau negatif? Berarti ini 5 pangkat 4 tetap ditambah. Nah, dia hanya tambahnya jangan lupa negatif. Betul. Nah, berapakah 4 ditambah negatif 2? Ini yang jadi kadang-kadang jadi suatu masalah buat kalian nih. Penjumlahan pengurangan bilangan bulat suka sok salah wae. 4 ditambah negatif 2. Ini 4 sama juga dengan 4 dikurangi 2 yaitu 2 ya. Jadi 5 pangkat 2. Kemudian itu ini yang berhubungan dengan sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Kemudian ini pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini kalau ditulis dalam bentuk lain bisa juga 3 pangkat 4 per
3 pangkat 2. Ya. Ingat bahwa pembagian itu pembagian mah dikurangi, ya, pangkatnya dikurangi. Tetap bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Berarti ini sama juga dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kemudian ini 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Bisa ditulis dalam bentuk lain menjadi 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3. Ini hanya mengingatkan saya Bapak ya, bahwa kadang-kadang kalian tuh suka suka jadi tidak bisa kalau ditulis bagi dengan ditulis per itu. Padahal sama saja, bagi dengan per sama. 7 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 7 pangkat 2, ya, gitu ya. Kemudian 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6 ditulis dalam bentuk lain menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 6. Tuh. Berarti ini sama juga dengan 2 pangkat 2 dikurangi 6. Nah, 2 dikurangi 6 berapa? Ayo. Ya, 2 dikurangi 6 adalah negatif atau min 2. Berarti ini hasilnya 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2. Nah, ini pangkatnya negatif. Kalian bisa bermain di sifat yang kelima nih. Ya, bisa diubah dalam bentuk bilangan berpangkat positif jadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, tapi kalau sudah sampai sini kalian boleh benar ya. Kalau sampai sini benar. Kemudian 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat min 2. Ini sama juga dengan 5 pangkat 4 per 5 pangkat min 2. Berarti di sininya 5 pangkat 4 dikurangi, nah dikurangi berapa? Dikurangi negatif 2, dikurangi negatif 2 harus pakai kurung negatif 2. Nah, seperti ini. Tinggal bagaimana kalian nih? 5 pangkat berapa nih? Berarti 5 dikurangi negatif 2 ya. Ini negatif kali negatif jadi positif. Berarti operasinya menjadi 5 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 5 pangkat 6 gitu ya. Ada yang sudah benar semua nih bagian A dan B? Kalian cek ya, nanti cek lagi pekerjaannya. Ya, selanjutnya bagian C, buktikan bahwa, nah ini yang berhubungan dengan sifat yang minggu lalu, sifat yang ketiga. Suatu bilangan dipangkatkan 0. Maka hasilnya adalah 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jawab. 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 2. Nah, ini mengapa 2 kurangi 2? Boleh berapa saja. Ya, yang penting hasilnya 0. Bisa 5 pangkat 7 dikurangi 7, 8 kurangi 8, 9 dan seterusnya. Gitu ya. Berarti 2 kurangi 2 kan 0. Jadi ini sama, 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 2. Kalau dikurangi ini, berarti ini pembagian berpangkat. Kita jadikan dalam bentuk per. Jadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah ini sudah sama, di atas sama, 5 pangkat 2 di bawah pembilang dan penyebut sudah sama. Suatu bilangan dibagi oleh bilangan itu sendiri hasilnya 1. Kalau tidak yakin misalnya 5 pangkat 2 itu 25. 5 pangkat 2 25. 25 bagi 25 1.
Tuh, nah ini sebetulnya tidak perlu ditulis sebetulnya. Tapi kalau untuk meyakinkan bolehlah ditulis. Kemudian 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat ya bebas. Yang penting harus 0. Misalnya 10 dikurangi 10. Berarti 7 pangkat 10 dibagi 7 pangkat 10. Hasilnya 1 juga. Terbukti. 10 pangkat 0. Ya, 10 sama dengan 10 pangkat berapa? Apa yang 25? Boleh. 25 berarti dikurangi 25 supaya jadi 0 ya. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 25 dibagi 10 pangkat 25. 10 pangkat 25 bagi 10 pangkat 25 tetap 1, terbukti ya. 9 pangkat 0 sama dengan 1. Jawab. 9 pangkat 0 berarti 9 pangkat saya pengen 5 Pak. Boleh. 9 pangkat 5 dikurangi 5. 0 juga berarti 9 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5 sama dengan 1. Tuh, ya. Selanjutnya sederhanakanlah. 4 pangkat 2 dipangkatkan 5 atau 4 pangkat 2 pangkat 5. Nah, kalau ini seperti sifat yang keempat kemarin di minggu lalu ya, tinggal dikalikan pangkatnya menjadi 4 pangkat 2 dikali 5. 2 kali 5 10. Berarti ini sama juga dengan 4 pangkat 10. 4 nomor 2 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 4. Berarti 2 pangkat 2 dikali negatif 4. Nah, berapa? Berarti 2 pangkat 2 kali negatif 4. 2 kali min 4 berapa? Positif kali negatif pasti negatif. 2 kali 4 8, berarti negatif 8. 2 pangkat negatif 8. Kita ubah dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 8. Nomor 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 9. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 2 sama juga dengan 5 pangkat 2 dikali negatif 2. Kudu dikurungan, harus dikurungan negatifnya, isi kabur ya. Nah, ini sama juga dengan 5 pangkat 2 kali negatif 2 negatif 4 ya. Kalau diubah dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 5 pangkat 4. Nah, untuk mengerjakan tugas bagian ini kita kembali menggunakan sifat yang pertama ya, yaitu A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi kalau perkalian, ingat, kalau perkalian pangkatnya ditambahkan ya. Berarti ini 2 pangkat negatif 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 4 ditambah 2. Ini sengaja Bapak ulang lagi ke sifat yang pertama, hanya di sini banyak menggunakan bilangan-bilangan yang negatif. Jadi di sini juga kalian harus harus sudah lancar benar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulatnya. Nah, seperti di sini negatif 4 ditambah 2 berapa? Nah, kalau Bapak mah pengen mudahnya negatif itu dianggap hutang ya. Berarti hutang 4 dibayar 2. Oh, masih kena hutang 2. Berarti hutang itu negatif. Oh, berarti negatif 2. Ubah jadi bentuk pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 6. Berarti ini 2
pangkat negatif 2 tetap ditambah karena kali ditambah, hanya di sini jangan lupa tambah berapa? Tambah negatif 6. Tambah negatif 6. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti ini 2 pangkat berapa nih? Negatif 2 ditambah negatif 6 berapa? Ya. Hutang ya. Hutang 2. Nggak hutang deui genep. Jadi hutangnya bertambah. Jadi hutang 8. Hutang 8 berarti negatif 8 ya. Jadi 2 pangkat negatif 8. Tuh. 7 pangkat negatif 5 dikali 7 pangkat 3. Berarti ini 7 pangkat negatif 5 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat negatif 5 ditambah 3 berapa? Hutang 5 dibayar dulu 3, masih hutang 2, berarti negatif 2. 7 pangkat negatif 2. Yang ini tadi ketinggalan diubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1/2 pangkat 8 ya. Kemudian ini sama dengan 1/7 pangkat 2 gitu. Yang terakhir 5 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 2. Berarti 5 pangkat negatif 4 ditambah negatif 2 ya, sama dengan hutang 4 berhutang lagi 2, hutangnya bertambah. Jadi berapa hutangnya? Jadi 6. Maka ini adalah 5 pangkat negatif 6. Nah, kalau yang bernilai negatif tapi di awal boleh tidak pakai kurung ya. Ini boleh tidak pakai kurung. Tapi yang kalau di suku kedua atau suku selanjutnya yang tanda negatif itu harus pakai kurung. Nah, ini harus pakai kurung. Yang di awal boleh tidak pakai kurung. Nah, itu ya tugas kalian minggu lalu. Hitung berapa benar kalian? Ada yang 100. Kalau ada yang 100, Bapak kasih bonus. Betul ya, Bapak tunggu jawaban kalian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.